This is the iPad mini 6. Saya tidak pernah se-excited ini ya mereview sebuah tablet. Sampai saya mencoba sendiri kurang lebih 1 bulan terakhir menggunakan tablet ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari iPad mini 6 ini? Ini adalah my full review iPad mini 6 by Dewi Gadget. Hal yang pertama adalah posisi dan harganya terlebih dahulu. Dalam skenario pemakaian saya, tablet itu selalu saya treatment sebagai device sekunder. Jadi kebutuhannya bukan yang must have di awal-awal membeli sebuah device. Karena urutan pertama adalah smartphone, baru yang kedua laptop, dan yang ketiga baru tablet ini. Tapi keselnya iPad mini 6 ini setelah saya gunakan kurang lebih 1 bulan, ini bisa menunjang kebutuhan pekerjaan saya. Karena saya bisa membawa iPad mini 6 ini dimanapun, baik itu di mobil, di cafe, bahkan di WC sekalipun saya bisa scripting menggunakan iPad mini 6 ini. Karena ukurannya itu cukup compact ya, di 8,3 inci. Tapi sayangnya untuk aksesoris Magic Keyboardnya tidak ada seperti iPad Pro atau bahkan iPad Air. Kalau kalian mencari third party keyboardnya, mungkin ada. Jadi yang tadinya kebutuhan sekunder, iPad mini 6 ini sekarang masuk dalam jajaran device yang bisa saya gunakan untuk produktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah harganya. Jadi iPad mini 6 ini memiliki harga yang menarik dan menjebak di waktu bersamaan. Gimana enggak? Di varian 64GB Wi-Fi only itu harganya di 6,5 jutaan. Tapi di harga 6,5 jutaan kalian bisa mendapatkan storage yang lebih besar di iPad 9 di 256GB. Tapi downside-nya kalau kalian mengambil iPad 9 itu memang menang dari sisi storage, tapi dari sisi performa dan sisi desain iPad mini 6 ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPad 9. Tapi kalau kalian pengen memaksa membeli iPad mini 6 dengan varian yang lebih tinggi dan storage yang lebih lebar, itu di kisaran 9 jutaan. Dan di harga 9 jutaan kalian bisa mendapatkan iPad Air generasi kelima yang sudah menggunakan Apple chip M1. Jadi prioritaskan teman-teman mau beli yang iPad mini 6 atau iPad 9 yang storage-nya lebih lebar. Atau kalau pengen cari full fitur ya iPad Air generasi kelima. By the way, semua link pembelian dari iPad mini 9, iPad mini 6, dan iPad Air generasi kelima saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian dari sisi desainnya, setelah beberapa generasi iPad mini series sekarang sudah bagus ya desainnya. Frame-nya sudah mengkotak, bezelnya juga cukup simetris meskipun bukan yang tertipis, dan ada Touch ID di bagian atasnya ya. Tapi kalau kalian melihat di sini ada tombol volume rockernya. Ini awal-awal saya kurang begitu biasa. Dari segi estetik kurang begitu pas ya ditaruh di sini. Tapi untungnya iPad mini 6 ini sudah mendukung magnetic stylus ya. Jadi kalian jangan khawatir, sekarang kalian bisa menggunakan stylus di iPad sekecil ini. By the way, untuk Apple Pencil, kalian jangan khawatir kalau beli Apple Pencil itu harganya mahal ya. Jangan terlalu terjebak di ekosistem Apple. Tapi ini adalah salah satu alternatif terbaik Apple Pencil di mana harganya hanya 400.000. Terus packagingnya cukup menarik juga. Di sini ada leather protectionnya juga. Dan semua fitur-fitur di Apple Pencil itu bisa kalian gunakan dengan Apple Gojo Dock ini ya. Link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian yang selanjutnya untuk layarnya. Menurut kami dengan ukuran 8,3 inci adalah salah satu tablet yang portable ya. Jadi tablet ini tidak mengganggu jika saya bawa kemana-mana, nggak ngerasa kegedean. Lalu untuk kualitas dari layarnya sendiri, menurut saya it's just okay, bukan layar yang amazing banget. Kalian bisa melihat sendiri, kualitas IPS di iPad mini 6 ini biasa saja. Saya bandingkan dengan Mi 10T Pro, kepekatan warna hitamnya lebih pekat di Mi 10T Pro, dan kecerahan warnanya it's just okay. Tapi untuk keperluan multimedia, kalian jangan khawatir, saya sudah cukup puas. Karena ketajamannya bisa kalian setting pada saat kalian nonton YouTube bisa sampai 4K juga. Kemudian teman-teman yang kemarin tanya apakah ada jelly effect, sebenarnya saya mencoba untuk ada nggak sih sebenarnya jelly effect. Ternyata saya nggak terlalu notice banget jelly effectnya. Mungkin karena ini sudah diupdate di software terbaru, dan sayangnya lagi satu lagi ini hanya mendukung layar berrefresh rate 60Hz. Kemudian untuk performanya, iPad mini 6 ini memiliki performa terbaik di rentan harganya karena ini menggunakan A15 Bionic, chipset yang digunakan iPhone 13 series. Jadi dari segi benchmarknya kalian bisa menilai sendiri, ini ngebut banget. Bahkan saya menggunakan tablet ini untuk bermain Genshin Impact, game terberat di iOS maupun Android. Ini masih sangat mumpuni ya dengan grafik rata kanan FPS 60. Apalagi
karena tablet itu lebar, maka penyebaran panasnya juga cukup baik. Ini tidak ada panas yang berarti. Dan yang saya suka dari iPad mini 6 itu adalah konektivitas Wi-Fi-nya. Jadi saya memainkan Genshin Impact selama 30 menit, itu koneksi Wi-Fi-nya tidak putus-putus ya. Kalau saya memainkan menggunakan Android atau HP-HP smartphone, itu di Wi-Fi rumah saya itu kadang-kadang ada putus koneksi. Tapi di iPad mini 6 ini Wi-Fi-nya benar-benar top notch. Kemudian untuk performa baterainya, saya sangat puas dengan iPad mini 6 ini. Biasanya skenario saya itu kurang lebih nonton video, bermain game itu bisa hampir 2 hari. Kalau kalian full bermain game itu bisa sehari, tapi sulit banget ya ngabisin sehari menggunakan iPad mini 6 ini. Ya untuk gambaran saja, bermain Genshin Impact low di 60 fps selama 30 menit hanya berkurang 8% saja. Jadi untuk baterainya no question. Apalagi di dalam paket pembeliannya, kalian jangan khawatir, sudah ada charging di dalam boxnya. Kemudian yang selanjutnya untuk pengalaman softwarenya, iPad mini 6 ini ya kurang lebih mirip dengan iOS pada umumnya ya. Saya nggak ada komplain yang berarti. Kemudian dari segi penggunaannya, saya yakin hampir semua orang bisa menggunakan tablet ini. Tapi ada 3 catatan experience yang saya kurang puas di iPad mini 6. Salah satunya adalah batasannya fitur di iPad mini 6. Karena iPad mini 6 ini kan tidak mendukung M1 chip, sehingga Stage Manager tidak bisa diakses di iPad mini 6 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua aplikasi mendukung dual space seperti Genshin Impact atau beberapa aplikasi yang lain itu tidak mendukung dual space. Kemudian catatan yang ketiga, pada saat saya membuat script itu ada beberapa bahasa yang pengejaannya itu tidak akurat ya. Itu menjadi salah satu catatan di iPad mini 6 yang saya bisa tolerir lah untuk 3 catatan tersebut ya, karena harganya murah, kita harus sadar diri kalau pengen full fitur ya minimal iPad Air generasi kelima. Kemudian yang terakhir adalah kameranya. Ini saya tidak perlu panjang lebar memberikan review karena ya tablet itu kita tidak mencari kualitas ya, tapi hasil-hasilnya untuk sebuah tablet menurut saya sudah cukup bagus. Yang saya suka dari kamera depannya itu ada 2 focal length, jadi lebih lebar, lebih wide ya. Dan teman-teman yang suka fitur gimmick seperti center stage seperti ini ya ada di iPad mini 6 ini. Ini adalah hasil video dari kamera depan iPad mini 6. Untuk resolusinya bisa 1080 60 fps. Untuk zoom-zooman, untuk meeting online menurut saya ini lebih dari cukup. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi iPad mini 6 ini memang dari segi harganya itu sangat menggoda ya. Di 6 jutaan kalian bisa mendapatkan tablet terkencang. Lalu dari segi portabilitas juga bisa diandalkan. Bahkan untuk bermain game dengan A15 Bionic-nya ini bisa menjadi device tambahan yang bisa saya andalkan. Apalagi tadi koneksi Wi-Fi-nya bisa saya andalkan untuk bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama. Nggak putus-putus. Tapi catatannya, fitur-fitur yang dibatasi tadi memang menjadi salah satu catatan yang perlu kalian pertimbangkan ya. Salah satu contohnya di rentan harganya itu memang batasan storage-nya di 64 GB itu kurang begitu seksi ya. Kalau kalian mencari storage ya ambil yang iPad 9 yang storage-nya lebih tinggi 256 di harga yang sama. Tapi kalau kalian mencari fitur yang maksimal itu di rentan harga 9 juta ada iPad Air generasi kelima. Dari segala kekurangannya saya tetap merekomendasikan iPad mini 6 ini menjadi perangkat tambahan kalian yang cukup portable dan bisa dibawa kemana-mana. Itu tadi adalah review dari Dewi Gadget mengenai iPad mini 6 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.